Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang ruksa dalam ibadah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam ruksa. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh penerapan ruksa dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ruksa ada dua. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Menurut bahasa, ruksa adalah berarti keringanan dan kemudahan. Kemudian menurut istilah, keringanan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam kondisi tertentu yang memberatkan atau menyulitkan sehingga seseorang boleh meninggalkan atau melakukan sesuatu yang asalnya dilarang. Dasar hukum ruksa yaitu al-ibahah, artinya dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan surah An-Nisa yang artinya Allah menghendaki memberikan keringanan kepadamu karena manusia itu diciptakan bersifat lemah. Adapun macam-macam ruksa, yang pertama, ruksa dalam bentuk menggugurkan kewajiban. 2. Ruksa dalam bentuk mengganti acara pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, ruksa dalam bentuk mengurangi jumlah atau bilangan. Yang keempat, ruksa dalam bentuk membolehkan hal yang asalnya dilarang karena darurat. Adapun sebab-sebab adanya ruksa, 1. Safar atau perjalanan, misalnya bolehnya mengqasar dan menjamak salat, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sakit, boleh tidak berpuasa, boleh salat sambil duduk, boleh berbaring jika tidak mampu berdiri. Yang ketiga, darurat, misalnya memakan makanan yang haram karena kondisi terpaksa untuk menyelamatkan jiwa. Kemudian yang keempat, lupa, tidak batal puasanya yang makan atau minum karena lupa. Dan 5, kesulitan atau keberatan yang sangat. Adapun macam-macam ruksa dalam ibadah, 1. Ruksa dalam salat. Contohnya, 1. Menjamak salat, 2. Mengqasar salat, yang ketiga, salat dalam kondisi sakit, yang keempat, salat dalam kendaraan. Selanjutnya yang kedua, ruksa dalam zakat, yaitu pembayaran zakat di awal waktu. Yang ketiga, ruksa dalam puasa. Contohnya, boleh tidak berpuasa bagi musafir. Yang kedua, boleh tidak berpuasa bagi orang sakit. 3. Boleh tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Hikmah ruksa, memudahkan umat Islam dalam beribadah, menghindari kesulitan dan memberatkan, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendorong umat Islam untuk tetap beribadah. Selanjutnya, contoh penerapan ruksa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seorang siswa yang sedang sakit flu tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk jika tidak mampu berdiri. Yang kedua, seorang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh dapat menjamak dan mengqasar sholatnya. Yang ketiga, seorang ibu hamil yang merasa lemas saat berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa
dan menggantinya pada hari yang lain. Demikianlah materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.